Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 16 sampai 17. Firman Tuhan berkata, "Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan." Demikianlah firman Tuhan. Sahabat Kristus, suatu kali Raja Hizkia sakit yang begitu parah. Ketika dia berdoa mohon belas kasihan Tuhan, maka Tuhan pun menyembuhkannya. Bahkan bukan hanya memberi kesembuhan, usianya pun diperpanjang hingga 15 tahun berikutnya. Namun sayang sekali, ketika dia sudah disembuhkan, dia melakukan suatu kecerobohan. Dia memperlihatkan seluruh isi istananya pada orang-orang dari kerajaan Babel yang berkunjung ke istananya. Nabi Yesaya pun menyampaikan pesan Tuhan bahwa semua yang dia perlihatkan pada utusan Raja Babel suatu kali akan diangkut oleh Raja Babel menjadi miliknya. Bahkan bukan hanya barang-barang kerajaan. Kita pun tahu orang-orang dari Yehuda pada akhirnya ditawan menjadi orang buangan di kerajaan Babel. Semua bermula dari sikap yang sembrono oleh seorang Raja Hizkia. Adakah kita pernah mengalami situasi penuh kesesakan, lalu mengalami kelegaan? Kita pernah sakit, lalu menjadi sembuh. Kita pernah terjebak dalam kondisi ekonomi yang sulit, lalu mendapatkan pertolongan. Kita pernah mengalami masalah keluarga yang berantakan, lalu Tuhan pulihkan. Demikian juga berbagai situasi lain yang rasanya susah untuk dilepaskan, susah untuk bertahan, dan susah untuk mengalami kemenangan. Tapi Tuhan menolong kita. Seringkali tanpa kita sadari, kita menjadi sembrono, ceroboh, dan lalai dalam menjalani kehidupan ini. Kita berlaku sembarangan saja. Kalau sebelumnya dalam situasi sulit, kita sering menghabiskan banyak waktu untuk berdoa. Lalu ketika situasi lega, kita mulai meninggalkan Tuhan. Seakan lupa dengan masa sulit yang pernah kita alami. Kita pun merasa nanti sajalah datang pada Tuhan. Nanti saja berdoa lagi. Nanti saja berharap pada Tuhan. Dalam situasi kelegaan, meskipun dalam kapasitas berapa persen sekalipun, sebaiknya kita berikan waktu dan hidup kita untuk mengucap syukur pada Tuhan. Tanda ucapan syukur itu bisa dengan melayani Tuhan, menolong orang lain yang dalam kondisi kesusahan, menguatkan orang lain yang dalam kondisi terpuruk, memberkati siapapun yang dalam kondisi kekurangan. Sahabat Kristus, jangan pernah meremehkan kasih karunia Tuhan atas hidup kita. Kalau hari ini kita masih bisa bernafas, itu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk mengalami kelegaan. Mungkin bisa jadi masalah kita belum 100% selesai, tapi sedikit demi sedikit, kelegaan itu kita rasakan. Mari saatnya membalas kebaikan Tuhan dengan melayani Dia dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan dengan apapun yang bisa kita lakukan. Ketika Tuhan izinkan kita sembuh, sehat, lega, aman, dan nyaman dalam hidup kita, itulah saatnya kita mulai memberi diri untuk Tuhan. Kalau situasi kepepet, banyak tanggungan, nafas sudah setengah-setengah di rumah sakit, dan jalan sudah sempoyongan, mana bisa kita melayani Tuhan? Jangan sampai kelegaan yang saat ini kita alami dibalik lagi menjadi kesulitan, hanya karena kita mengabaikan Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan.
Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, menegur kami, dan memberikan kepada kami ya Tuhan tanda-tanda yang baik, supaya kami mengingat Engkau dalam kehidupan kami, supaya kami tidak meninggalkan Engkau, supaya kami tidak lalai Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kalau seringkali ketika perasaan kelegaan atau situasi lega itu datang pada kami, situasi yang sudah baik itu datang pada kami. Kami sudah disembuhkan, kami sudah ditolong Tuhan, kami sudah dipulihkan oleh Tuhan. Tapi kami lalai untuk melayani Engkau. Kami lupa untuk mengucap syukur kepadamu Tuhan. Ampuni kami. Dan saat ini Tuhan, selagi kami masih bisa bernafas, selagi kami masih bisa memberi yang terbaik dari hidup kami mau datang pada Tuhan, mengucap syukur pada Tuhan, melayani Tuhan, dan membuat Tuhan senang atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah kami, Engkau kekuatan hidup kami. Engkau tidak layak kami tinggalkan. Engkau tidak layak kami lupakan. Engkau tidak layak kami abaikan. Engkaulah harapan kehidupan kami. Engkaulah segala sesuatu yang kami tuju. Engkaulah Tuhan yang kami cintai. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami siap melangkah sepanjang hari ini. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu dalam aktivitas masing-masing. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mengalami situasi yang lega dari Tuhan. Tapi satu hal yang harus kita ingat, beri diri yang terbaik untuk Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan. Layani Dia selagi kita masih diberi kesempatan. Salam dari saya Yogi Harjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.